selamat malam teman kumparan semuanya. Kembali lagi di program kesayangan kita semuanya, di mana kita akan belajar mengelola keuangan dan mendalami tips-tips seputar investasi. Apalagi kalau bukan kelas investasi kumparan. Sekarang juga udah episode ke-15 ya. Bersama saya Sinar Utami. Halo, kenalan dulu. Saya Sinar, saya adalah editor Kumparan Bisnis. Sebelum kita mulai acaranya, saya mau kasih disclaimer dulu. Seperti biasa, seluruh proses syuting sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Mulai dari studio dan alat yang kita gunakan juga sudah disterilisasi. Saya dan seluruh kru yang bertugas juga di sini sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Kita mulai acaranya ya. Kalau kita perhatikan ya, teman kumparan semuanya, usai lebaran kemarin memang bisa dibilang jadi momen cobaan atau ujian bagi para investor. Hampir semua portofolio investasi tuh merah ya, kayak kebakaran gitu. Contohnya nih, di dunia saham aja kita bisa lihat dari indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat mengalami penurunan, bahkan sampai menyentuh level di bawah 7.000. Terhitung dari tanggal 9 sampai 13 Mei 2022 lalu, IHSG ini sudah anjlok hingga 8,73%. Dan juga kalau kita lihat di penutupan perdagangan hari ini juga IHSG belum menyentuh lagi di level 7.000, masih ditutup di 6.900-an ya untuk penutupan hari ini. Dan gak hanya di saham aja, investasi di aset kripto juga nggak kalah buat pusing para investornya. Apalagi buat investor di aset kripto Terra Luna asal Korea Selatan, di mana koin Terra Luna anjlok hingga 99,47% dalam kurun waktu sehari semalam alias 24 jam saja. Dikutip dari coinmarketcap.com, sejak Jumat 13 Mei lalu, harga per koinnya berada di angka 41,3 rupiah. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi, pada 5 April lalu harganya sempat mencapai 1,6 juta rupiah. Jadi ini penurunannya drastis banget ya. Nggak sedikit loh, karena penurunan drastis yang terjadi ini, investornya juga ikutan panik gara-gara fenomena ini. Makanya tema kita malam ini adalah Terra Luna menukik, haruskah kita panik? Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Terra Luna ya, dan langkah apa yang harus dilakukan para investor kripto khususnya supaya nggak ikutan panik kayak yang udah-udah gitu kan. Malam hari ini saya akan mengundang seorang CEO dan founder dari Indodax. Teman kumparan juga udah pasti nggak asing lagi karena kita pernah undang beliau juga di kelas investasi sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Pak Oscar Darmawan. Sambil nunggu Pak Oscar join nih, saya mau ingetin lagi ke teman kumparan dulu. Kalau ada pertanyaan atau langsung aja tulis di kolom chat. Nanti 5 orang teman kumparan yang beruntung akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh Pak Oscar. Terus juga kelima orang yang beruntung ini akan mendapatkan hadiah saldo digital masing-masing Rp100.000 dari kumparan. Makanya jangan kemana-mana, tonton live kita malam ini sampai selesai ya semuanya. Pak Oscar udah nyambung? Halo, Pak Oscar, hai. apa kabar? Halo Sinar, ya baik kabarnya. Halo Pak Oscar, saya belum dengar suara Pak Oscar. Oh sorry, belum jelas ya. Bentar. Saya Pak Oscar, halo? Pak Oscar, sebelumnya terima kasih ya Pak udah menyempatkan lagi ini untuk bergabung di kumparan kelas investasi. Mungkin masih akan ada. Halo Pak Oscar, udah dengar suara ya, saya? halo. Halo, cek. Baik, sorry sebentar. Oke, ini udah kedengeran sih Pak suaranya. Ya, halo. Halo, ya, halo Pak Oscar. Ya, sorry. Tadi barusan Bluetooth-nya sedikit gangguan. Oke, it's okay Pak, nggak apa-apa. Ya. Halo Pak Oscar, apa kabar? Baik, kabarnya. Terima kasih. Makasih ya Pak Hari ini Oscar. saya baru sampai kantor. Oke, Pak Oscar terima kasih ya udah sempetin lagi untuk gabung di kelas investasi kumparan. Terima kasih Pak. Ya, tentunya dong kalau diminta sama kumparan, saya pasti sediakan waktu sesibuk apapun. Oke, siap. Terima kasih Pak. Pak, tadi tuh di awal saya sudah sempat bahas dikit ke teman-teman kumparan terkait anjloknya salah satu aset kripto ya Pak, yaitu adalah Terra Luna, di mana 1 minggu terakhir nih emang topik ini tuh emang benar-benar jadi rame banget gitu ya, dan diperhatikan sama investor kripto.
Bahkan sampai ada informasi yang mengatakan bahwa ada 8 investor yang sampai bunuh diri gara-gara harga Terra Luna ini merosot. Tapi kabarnya ini udah dipastikan oleh beberapa media online ternyata hanya bohong gitu ya Pak, alias hoax gitu. Daripada kita dengerin berita yang simpang siur kayak gitu, terus takutnya juga kena berita bohong lagi, mendingan langsung aja ya Pak ditanyakan ke Pak Oscar nih. Sebetulnya apa sih Baik. Pak yang terjadi dengan kripto Terra Luna ini? Kok bisa gitu turunnya kayak drastis banget gitu, anjloknya itu sampai dalam kurun waktu tuh 24 jam saja gitu. Apakah naik turunnya harga investasi kripto ini tuh sebenarnya terbilang cukup wajar, Pak Oscar? Ya. Kasus Terra Luna ini kasus yang luar biasa sih sebenarnya di dalam dunia kripto ya, karena beda kebanyakan. Jadi sebelum saya masuk ke masalah Terra Luna, saya perlu menjelaskan sedikit mengenai stablecoin. Ya. Oke. Jadi di dunia kripto itu ada yang namanya stablecoin, yaitu kripto yang berbasiskan suatu aset fiat. Ya, jadi kalau biasanya kripto itu demand supply, nah kalau stablecoin itu kripto yang berbasiskan US dollar atau kripto yang berbasiskan misalnya Singapura dollar atau bahkan kripto yang berbasiskan rupiah. Jadi berbasiskan suatu mata uang tertentu. Nah, kalau kita bicara kripto yang berbasiskan mata uang, salah satu yang paling terkenal contohnya adalah USDT dan USDC. Oke. Ya, kemudian belakangan ini muncul dengan adanya Terra USD. Terra USD ini yang merupakan pengembangan daripada jaringan Terra. Nah, tapi biasanya kalau misalnya kita bicara USDT atau USDC, itu skema stablecoin-nya setiap dikeluarkan satu token itu dijaminkan $1. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ada 10 USDC, itu ada $10 di belakangnya. Skema penanggungannya dengan cara skema redemption. Jadi orang-orang yang punya USDT, orang-orang yang punya USDC itu mereka bisa menukarkan koin kriptonya dari koin kripto koin kripto 10 USDC-nya bisa ditukarkan ke $10 yang beneran, yang fiat. Sehingga harganya makanya selalu bergerak beriringan dengan harga US dollar. 1 USDC selalu beriringan dengan harga 1 US dollar. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke Terra. Oke. Terra USD, yaitu yang dikatakan stablecoin, itu skema stablecoin-nya beda, nggak seperti stablecoin pada umumnya. Skemanya dia itu menggunakan skema algoritma yang berjalan otomatis, jadi bukan berbasiskan US dollar beneran di belakangnya, tapi berbasiskan kripto lain yaitu Luna. Jadi setiap kali kriptonya turun, lunanya itu akan supply ditambah, dijual dengan harapan akan kembali ke harga USD yang sebenarnya. Semacam itu. Nah, karena sistemnya berdasarkan algoritma seperti itu, kemarin waktu terjadi bank rush, jadi bank run, ya, yang menjamin nilai Terra USD-nya itu mencabut likuiditasnya, mengakibatkan pada akhirnya nilai lunanya anjlok total. Mirip seperti yang terjadi pada saat krisis moneter 98 di Indonesia, yaitu bank run. Sebenarnya summary-nya terjadi seperti itu. Jadi likuiditasnya, jadi jumlah supply-nya daripada Luna yang digunakan untuk menjaga algoritma daripada Terra USD-nya, supply-nya itu menjadi sangat besar di market. Jadi sangat-sangat besar yang mengakibatkan akhirnya harga Luna itu menjadi tidak ada harganya. Oke. Pak, tapi itu sebenarnya tuh kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan penurunnya itu kan gara-gara penurunnya ini kan pasti investornya itu kan juga udah panik gitu ya Pak ya. Kayak gara-gara anjloknya harga koin Terra Luna ini, khususnya tuh para investor kripto gitu. Lalu apa sih Pak yang bisa kita lakukan sebagai investor supaya nggak panik gitu Pak di situasi seperti ini gitu? Kalau melihat situasinya gitu, apakah saat ini tuh kalau di saham tuh ada namanya cut loss ya Pak ya? Atau justru ini waktunya yang tepat gitu untuk nyicil beli seperti layaknya saham gitu Pak? Atau gimana nih sikapnya investor kripto gitu untuk menyikapi penurunan kripto di Terra Luna sendiri Pak? Nah, ini kembali ke Sinar. Yang Sinar tanyakan itu apakah tentang kripto Lunanya atau tentang kripto secara general dulu? Saya mau tanya balik ini. Kalau misalnya yang ditanyakan itu kripto Luna, ya, apakah Luna itu bisa kembali harganya ke harga awal?
Iya. Atau tentang kripto secara keseluruhan? Mana Secara yang keseluruhan ditanyakan? Pak, mungkin Pak. Karena kan Secara ya keseluruhan. karena kan sentimennya Terra Luna Ya, ini kan otomatis kan bisa mempengaruhi aset-aset kripto yang lain ya Pak. Gimana nih Pak? betul. Kalau ditanya tentang bagaimana efeknya terhadap kripto-kripto yang lain, yang Bitcoin ikut turun, Ethereum ikut turun, kita harus tahu bahwa mereka turun tuh sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan Luna sih sebenarnya. Oke. Ya, memang ada faktor penambahnya, tapi faktor penurunannya itu sebenarnya bukan benar-benar karena Luna. Ya, ini satu hal. Ya. Kita harus tahu kalau kita bicara kurva Bitcoin ya sebagai major kripto yang mempengaruhi pergerakan kripto lainnya ya, karena market cap daripada Bitcoin itu kan mencapai lebih dari 30% market cap seluruh kripto yang ada. Ya, jadi kalau Bitcoin turun, semuanya biasa ikut turun. Nah, kalau memang ditanya bagaimana reaksinya terhadap Bitcoin, kita harus tahu bahwa Bitcoin ini sebenarnya nilainya masih lebih tinggi dibandingkan 2 tahun lalu. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana sih rasanya beli Bitcoin 2 tahun yang lalu, ya rasanya seperti Bitcoin hari ini gitu. Karena harganya memang belum terlalu turun. Kalau saya melihat Bitcoin ini harganya masih belum terlalu turun dibandingkan 3 tahun lalu misalnya. Iya betul. Ya, masih harganya masih 400 jutaan, masih ya, saya merasa harganya masih cukup bagus ya. Nah, kalau yang ditanya bagaimana menyikapinya, saya kira salah satu hal yang bisa kita sikapi adalah dengan kita, kalau kita memang percaya kepada kripto, yang bisa kita lakukan adalah dengan kita melakukan dollar cost averaging. Jadi kita membeli kripto dalam jumlah tertentu pada saat setiap kali harganya turun. Eventually kita akan mendapatkan harga terbaik karena harga rata-ratanya akan kita dapatkan adalah harga yang terbaik. Karena saya percaya ini adalah siklus yang terjadi setiap 4 tahun. Oke. Setiap 4 tahun kalau kita perhatikan secara historis, Bitcoin itu tertingginya tuh waktu sekitar tahun 2013 itu salah satu nilai Bitcoin tertinggi, yaitu kenapa? Karena pada saat itu Bitcoin pertama kali di atas 10 juta rupiah. Ya. Kemudian Bitcoin tertingginya lagi kapan? Tahun 2017, yaitu pada saat Bitcoin pertama kali di atas 200 juta rupiah. Ya. Kemudian Bitcoin pertama kali tertingginya lagi itu terjadi tahun 2021. Betul. Kenapa? Pada saat Bitcoin menyentuh di atas 800 juta rupiah per satu Bitcoinnya. Yeah. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Hubungannya adalah kita harus tahu tahun 2014 itu adalah Bitcoin nilainya sangat jatuh. Kenapa? Karena setelah mencapai nilai tertingginya akan ada masa koreksi. Jadi tahun 2014 Bitcoin itu mengalami kejatuhan nilai. Tahun 2018 Bitcoin mengalami kejatuhan nilai. Dan tahun 2022 Bitcoin juga mengalami kejatuhan nilai. Yaitu sekarang ini. Karena ini memang kurva setiap 4 tahun. Ya. Setelah menyentuh titik tertingginya, orang melakukan taking profit, kemudian market akan bergerak sideways, kemudian saya bisa memperkirakan nanti tahun 2023 ya, 2023 akhir itu kemungkinan besar Bitcoin akan mengalami pergerakan yang cukup signifikan kembali. Karena itu yang terjadi di tahun 2019 ke 2020. Oke, iya betul. Ini ada hubungannya dengan halving Bitcoin. Oke, betul sih Pak. Yang 2020 sampai 2021 tuh ya zaman-zamannya COVID gitu ya, orang-orang tuh pasti tradingnya tuh bukan trading saham yang malah kayak 24 jam kayak tradingnya kripto gitu ya Pak ya, kayak melihat harganya tuh gimana gitu naik. Tapi emang kenaikannya emang tajam banget sih Pak waktu pas 2020 2021 itu ya Pak. Berarti emang peaknya itu di 2021 ya Pak. Kalau karena itu terjadi setiap 4 tahun ya. Jadi kalau kita bicara, karena itu berhubungan dengan halving yang terjadi tahun 2021 kan, 2020, 2021, sehingga memang efek halving itu terjadinya seperti itu. Ya. Itu akan terjadi lagi nih di 2023, 2024. Oke, nah ini nyambung nih Pak sama pertanyaan saya selanjutnya ini. Berarti prospeknya itu memang maksudnya prospeknya itu memang masih bagus ya Pak untuk kedepannya ya Pak, untuk untuk di investasi kripto sendiri gitu ya Pak. Ya kalau tanya sama saya yang sudah mengalami 10 tahun ya, saya merasa ini sesuatu yang wajar dan memang berulang setiap 4 tahun sekali gitu. Oke. Pak, tapi kalau misalkan kalau kita lihat Terra Luna sendiri Pak, kira-kira ada peluangnya untuk rebound nggak Pak? Kalau kita bicara mengenai Terra Luna ya, kita bicara Terra Luna,
untuk Luna kembali ke harga semula itu hampir tidak mungkin ya. Kenapa? Hmm. Karena supply daripada Luna itu sudah berubah Hmm. ya. Karena proses algoritmanya mereka membuat supply-nya Luna sekarang ini menjadi sangat banyak. Hmm. Sehingga untuk kembali dengan prinsip demand supply yang ada, untuk kembali dia ke harga semula itu sangat susah. Tapi yang menarik tentang Luna adalah plan dia di mana akan ada skema airdropping ke Luna ya. Kalau jadi ya, untuk semua pemegang Luna itu akan mendapatkan sebuah token tambahan. Nah itu skema itu yang mungkin akan lebih menarik. Jadi token barunya itu yang mungkin akan jauh lebih menarik ya, secara nilai dibandingkan Lunanya sendiri menurut saya. Oke. Berarti nunggu si koin dari Lunanya gitu ya Pak. Maksudnya selain Lunanya gitu otomatis bisa jadi prospek yang bagus gitu ya Pak. Ya. Oke. Pak Oscar, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Pak, kayaknya udah banyak pertanyaan dari teman kumparan semuanya yang masuk. Kalau udah ada 2 pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim kumparan. Pertanyaan pertama itu datang dari @anugrah RM Sitorus. Bagaimana cara memilih exchange yang akan digunakan untuk trading aset kripto? Apakah perusahaan exchange yang berkedudukan di Indonesia lebih terjamin keamanannya, Pak? Gimana tuh, Pak? Ya, mungkin kalau tanya ke saya pertanyaan ini agak bias ya, karena saya ini kan Iya, CEO benar, dan CEO founder dari Indodax. Iya. Tapi saya cuma bisa menceritakan satu keuntungan sih. Satu keuntungan kenapa di zaman sekarang itu lebih enak trading di industri kripto exchange dalam negeri dibandingkan luar negeri. Keuntungannya dari skema pajak ya. Oke. Kenapa? Seperti ini. Kalau kita bicara skema pajak yang ada di Indonesia sekarang ya, Indonesia itu sekarang memberlakukan pajak final untuk perdagangan kripto. Iya, Ya. betul. Sehingga apabila kita trading di tempat yang memiliki izin Bapepti ya, contohnya Indodax, itu secara otomatis Anda untung atau rugi, itu pajak, semua transaksi sudah termasuk dalam pajak, sudah termasuk PPh, termasuk PPN dan sebagainya. Ya, kalau di Indodax kan biaya 0% untuk market maker dan 0,5 untuk market taker. Nah, biaya itu sudah termasuk komponen pajak final. Sehingga orang tidak perlu lagi membayar pajak tambahan. Tapi kalau kita bicara orang-orang yang trading di crypto exchange di luar negeri ya, apabila Anda mendapatkan keuntungan, contohnya keuntungan Anda adalah 1 juta rupiah, itu sebenarnya Anda harus membayarkan pajak 25% dikali keuntungan. Ya, jadi kalau ditanya secara pajak itu. Jadi kalau misalnya memang Anda trading crypto di luar negeri dan ternyata Anda profit 100 juta, kalau tarif PPh ada 25%, Anda harus bayar pajak 25% atau 25 juta. Iya, lebih banyak ya, Pak. Iya, dibandingkan dengan bayar pajak yang kalau trading di dalam negeri itu cuma 0,2% pajaknya kurang lebih yang harus dibayarkan. Jadi tarif pajaknya sangat beda. Mungkin manfaat yang pertama itu. Ya. Yang kedua, apabila industri dalam negeri itu kan jelas siapa perusahaannya, siapa direkturnya. Jadi diminta tanggung jawab jelas siapa. Iya. Tapi kalau kita bicara yang di luar negeri, pada saat terjadi apa-apa, seperti dulu kejadian Mt. Gox, kejadian BTCE, kejadian lain sebagainya, itu kan akhirnya kita cuma bisa gigit jari tuh. Iya, karena ternyata mereka tutup, yang dilindungi cuma investor dari US, yang Mt. Gox yang dilindungi lebih banyak investor dari Jepang dan US juga. Ya, yang di Indonesia masih banyak yang belum jelas statusnya gimana. Betul, jadi lebih secure ya Pak, selain hemat juga. Setidaknya secure gitu ya Pak. Kalau misalkan dari exchange dalam negeri itu udah kelihatan gitu ya, kayak Indodax gitu ya Pak. Secara tarif pajaknya lebih jelas. Jadi ngapain kita bayar pajak PPh 25%? Ya? Ngapain kita, apalagi orang yang trading dalam jumlah besar itu tarif pajaknya bukan 25% lagi. Di Indonesia itu 35%. Ya. Jadi kalau suatu kali beli rumah dari hasil trading kripto, itu akan ditanya pajaknya dari mana itu. Ya, kalau pajak ternyata profitnya 1 miliar, pajaknya itu 350 juta loh, jangan salah. Ya, dan itu kan dengan dikeluarkannya aturan pajak oleh pemerintah kemarin yang cukup ringan, yaitu totalnya 0,2, itu artinya pemerintah akan mulai menindak orang-orang yang memiliki kripto untuk melakukan pembayaran pajak secara tertib. Tujuan pemerintah kan gitu. Betul. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang ditindak oleh pemerintah. Gitu. Betul. Siap Pak Oscar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak.
ada dari @ferryrizal.fr_. Dia nanya, tips apa saja yang harus dilakukan saat harga aset Terra Luna terus terjun bebas dan hampir tidak ada nilainya lagi? Apa yang harus dipersiapkan supaya tidak menjadi beban mental, Pak? Aduh, udah ngomongin mental nih. Ya, kalau kita bicara mengenai trading ya, trading Mm-mm. itu kan profesi yang penuh dengan resiko. Ya. Mm-mm. Mau trading saham, trading kripto, trading forex itu tetap pasti ada resiko. Mm-mm. Sama seperti kalau kita trading saham lah. Trading saham itu ada aja saham yang kena delisting, Tuh. ya kan? Delistingnya di saham itu agak lebih berbahaya dibandingkan delistingnya di kripto. Mm. Kalau delistingnya di kripto itu kriptonya bisa dibawa ke tempat bursa yang masih menerima kan. Kalau tradingnya saham itu kan Udah perdagangannya bisa. berhenti total. Mm-mm. Ya, jadi saya itu pernah mengalami trading saham 3 kali saham yang saya beli di delisting karena saya nyoba beli saham gorengan dan Mm-mm. tiga-tiganya ternyata kena delisting. Ya, sampai sekarang sahamnya saya masih punya tapi nggak bisa diapa-apakan. Nah, kalau kita bicara mengenai kripto, kripto enaknya kalau misalnya contohnya di Indodax nggak diperdagangkan lagi, di tempat lain bisa kita bawa, kita trading di tempat sana. Ya positifnya kan itu contohnya salah satunya. Siap. Oke, Ya Pak. kalau ditanya persiapan mentalnya ya Iya, kita sebagai trader kita harus siap mental dong. Kita siap untung, kita siap rugi. siap. Oke, siap. Eh, saya mau info lagi buat dua pertanyaan yang tadi. Teman kumparan juga udah dijawab sama Pak Oscar. Semuanya udah bisa terjawab dan udah nggak penasaran lagi. Dan selamat untuk anugerah HRM Sitorus dan Ferry tadi ya yang udah nanya itu berhasil mendapatkan saldo digital masing-masing Rp100.000 dari kumparan. Oke, kita lanjut lagi Pak dari pertanyaan saya. Untuk teman kumparan, oh ya, saya mau info juga untuk teman kumparan semua yang pertanyaannya belum dibacakan, nggak usah kecewa karena masih ada kesempatan lagi untuk mau bertanya. Jadi jangan ragu untuk bertanya, langsung aja ketik pertanyaan kamu di kolom live chat. Nanti pertanyaan kamu akan saya bacakan di sesi selanjutnya. Gantian ya. Sekarang saya mau lanjut lagi pertanyaannya buat Pak Oscar. Saya mau bahas tentang Terra Luna lagi nih Pak. Dari yang saya baca-baca di beberapa artikel ya, Terra Luna ini kan diklaim sebagai stablecoin. Mungkin tadi Pak Oscar juga sudah menjelaskan detail gitu terkait stablecoin. Boleh dijelaskan lagi nggak Pak secara detail lagi nih, sebenarnya stablecoin itu apa? Mungkin misalnya harga aset kripto di lock di nilai tukar rupiah tertentu supaya tetap stabil atau gimana nih Pak? Ya, gampangnya kalau mau pengertian paling gampang stablecoin itu e-money gitu. Ya, kalau kita bicara e-money kan orang langsung ngerti ya. Jadi contohnya saldo e-money kita itu setiap Rp1 kan ada Rp1 dijaminkan sama bank kan. Oke. Nah, stablecoin yang benar itu seperti itu. Kalau kita bicara USDC, setiap satu USDC yang keluar itu ada aset senilai satu dolar yang dijaminkan sama si pihak penerbitnya. Ya. Nah, yang bermasalah dalam Terra USD ini adalah ternyata aset yang dijaminkan itu menggunakan basis algoritma, di mana basis algoritmanya berdasarkan supply daripada Luna. Nah, jadi kalau kita kembali ke stablecoin yang kebanyakan di market seperti USDC, USDT itu pada dasarnya mereka ada penjaminannya, jadi ada aset yang dijaminkan, yaitu dalam US dollar. Oke, baik Pak. Ya. Lanjut lagi nih Pak, kalau kita lihat trennya terutama setelah Lebaran kemarin, pelemahan harga kripto kan juga nggak terjadi di Terra Luna aja ya Pak, maksudnya di aset kripto lain. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi selain dari 4 tahunan yang tadi Pak Oscar juga udah pernah yang tadi juga dijelaskan, selain 4 tahunan itu mungkin ada apa yang terjadi Pak supaya kok melemahnya tuh kompak gitu Pak? Ya, salah satu yang membuat kenapa semua kripto, semua komoditas, semua saham turun saat sekarang, ini kan sekarang yang turun bukan cuma kripto nih, Iya, betul. semuanya, Iya. semua bersamaan. Kenapa? Karena kita harus tahu ada kondisi makroekonomi. Kondisi makroekonomi itu bagaimanapun akan mempengaruhi pergerakan semua jenis trading. Ya. Makroekonomi apa yang berpengaruh? Ya, saat ini kita dihadapkan 2 situasi makroekonomi. Yang pertama, efek daripada perang Rusia-Ukraina yang mulai mengganggu seluruh ekonomi di dunia, ya, yang pada akhirnya mengganggu likuiditas daripada perputaran uang di seluruh dunia. Ya, bahkan di Cina sendiri yang saat ini sudah bersiap untuk menghadapi resesi kan.
Ini kan yang agak gawat. Yang kedua yang sangat berpengaruh yang baru terjadi dalam 1-2 minggu ini adalah the Fed, yaitu bank sentral dari US, itu sedang menaikkan suku bunganya secara bertahap hingga awal 2023. Kenaikan pertama kan terjadi kemarin, menaikkan suku bunganya ke 1,5%. Itu akibatnya membuat perputaran uang US dollar yang biasanya bisa dipakai untuk likuiditas ke berbagai jenis trading saham, komoditas, kripto, itu sekarang mulai menghilang karena kembali ke bank untuk menikmati kenaikan suku bunga dari The Fed ini. Nah, ini yang mempengaruhi kenapa semua jenis komoditas, semua kripto, dan semua saham sekarang likuiditasnya jadi berkurang. Efeknya apa? Kalau likuiditasnya berkurang, kita harus tahu semua jenis trading itu berdasarkan demand dan supply. Pada saat likuiditas daripada US dollar berkurang, itu artinya demand-nya akan berkurang. Kalau demand-nya berkurang, itu artinya harganya cenderung akan turun. Kurang lebih demikian. Oke, sekarang siap, berarti dari efek fundamentalnya juga perlu diperhatikan ya Pak ya, nggak hanya dari, Betul. ya maksudnya nggak hanya dari siklus yang 4 tahunan, ternyata fundamentalnya juga mempengaruhi investasi kripto gitu ya Pak ya. Karena kan selama ini kan Betul, orang-orang, ya karena kan orang-orang mikirnya kan kripto nggak ada fundamentalnya gitu kan, cuman nggak bisa dibaca secara fundamental, ternyata nggak juga ya Pak, ternyata kripto juga bisa berpengaruh terhadap fundamental kripto. Betul, kripto itu banyak cara mengukur fundamental selain daripada faktor demand, supply, ekosistem. Betul. Bahkan kita mengukur nilai intrinsik daripada kripto bisa dilakukan, khususnya untuk kripto-kripto yang berbasiskan proof of works. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya nilai fundamental, nilai intrinsik daripada Bitcoin itu berapa per hari ini, itu bisa kita hitung dengan cara kita menghitung biaya pengeluaran penciptaan daripada Bitcoin. Nanti kita akan mendapatkan harga fundamentalnya. Siap tuh. Itu info lagi buat teman kumparan semua, ternyata investasi di kripto juga perlu fundamental ya Pak Oscar. Oke, sekarang kita coba bahas tentang kripto secara umum ya Pak. Bukan cuma Terra Luna aja, maksudnya kalau untuk peluangnya sendiri nih Pak, bagi para investor yang ingin masuk ke kripto di tengah kondisi seperti ini, yang tadi Pak Oscar juga sudah bilang fundamentalnya, lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga juga, bank-bank sentral juga sudah mulai menerapkan suku bunga tinggi, era suku bunga tinggi gitu. Apakah ini jadi kesempatan yang baik untuk investor kripto pemula atau justru dihindari Pak? Ini kesempatan yang bagus dong. Ini kesempatan yang bagus untuk membeli. Kenapa? Karena ini saat turun kan saatnya tepat untuk membeli ya. Nanti kalau sudah naik seperti tahun 2021 kemarin, itu saatnya menjual itu. Betul. Tapi kadang orang kebalik ya, sukanya waktu jual malah beli, waktu beli malah jual itu. Karena kalau memang saat market depresi itu momen tepat untuk beli. Ya. Kalau pada saat market euforia, bersukacita semua orang trading kripto, itu artinya saatnya menjual gitu. Ya, kan itu prinsip dasarnya investasi kan. Jadi kalau kita lihat prinsipnya Warren Buffett kan gitu. Warren Buffett saat ini kan melakukan pembelanjaan besar-besaran, pembelian besar-besaran. Karena ini momennya depresi, orang-orang pada melepaskan asetnya dengan harga murah gitu. Betul. Siap. Ya, ini berlaku juga di kripto. Tuh buat teman kumparan catat ya. Ini adalah waktu yang tepat kita buat akumulasi beli aset kripto. Pak, kita mulai lagi buat pertanyaan dari teman kumparannya. Teman kumparan Pak, kayaknya udah mulai banyak yang mau nanya ke Pak Oscar terkait investasi kripto. Yang pertama itu ada dari @willy.hockey4. Adakah tips dan trik agar mudah mengetahui keadaan pasar aset kripto, baik berdasarkan analisa fundamental atau teknikal, atau lebih ke permainan sentimen berita aja? Gimana tuh Pak? Ya, ini bisa tergantung orangnya lebih suka mengamati dari fundamental atau teknikal sih. Karena semua jenis komoditas itu kan bisa dilihat secara teknikal atau fundamental ya. Tapi kalau kita memang bermainnya di jangka panjang, ada baiknya kita lebih lihat fundamental. Tapi kalau kita memang tipe orang yang trading untuk jangka pendek, itu teknikal jauh lebih berpengaruh. Ya, jadi ini kembali ke tipenya bagaimana dan perdagangannya bagaimana. Bukan berarti yang satu benar yang satu salah, karena dua-duanya itu saling mengaruhi kan. Betul. Siap. Ada lagi Pak pertanyaan dari @abzbis6468.
Dia nanya, apa mungkin nanti Bitcoin bernasib seperti Terra Luna? Apa karena supply-nya kebanyakan? Waduh, Bitcoin bernasib Terra Luna. Aduh, gimana nih Pak? Bisa nggak kira-kira? Kalau Bitcoin seperti Terra Luna itu agak susah ya. Betul. Karena yang pertama, Terra Luna itu kan token. Basisnya token. Jadi supply-nya memang nggak dikunci kan. Makanya supply daripada Terra Luna kan jadi sangat banyak ya. Nah, kalau Bitcoin kan supply-nya memang dari awal sehingga sekarang di set maksimal cuma bisa 21 juta Bitcoin. Jadi jumlah supply daripada Bitcoin itu sangat tipis, sangat kecil. Hal itu yang membuat kenapa harga Bitcoin, saya nunggu Bitcoin jatuh-jatuh, nggak jatuh-jatuh gitu harganya. Jadi sama seperti kita mengharap harga emas itu jatuh seperti harga komoditas apa misalnya, kayak seperti perak ya. Kan dulu orang itu lebih tergila-gila akan perak daripada emas kan. Cuma ternyata supply perak lebih besar, akhirnya harga perak jauh lebih murah gitu kan. Betul. Tuh buat si Ebis 6408, semoga itu pertanyaannya terjawab oleh Pak Oscar. Nah, tadi 2 pertanyaan tadi dari @willy.hoki4 dan Ebizebis berhasil mendapatkan saldo digital masing-masing Rp100.000 dari Kumparan. Buat teman-teman Kumparan lainnya, jangan malu-malu untuk bertanya. Kamu masih punya 1 kesempatan lagi untuk bertanya dan mendapatkan jawaban secara langsung dari Pak Oscar. Cuma di Kumparan loh, kamu bisa dapat ilmu dari para expert, terus dapat hadiah saldo digital juga. Makanya jangan sampai kelewatan sesi Q&A berikutnya. Sekarang saya lagi mau nanya lagi ke Pak Oscar. Tadi kan kita sempat ngobrol ya Pak, tentang peluang bagi para investor, khususnya pemula yang mau memulai investasi di pasar kripto. Tapi sebetulnya bagaimana sih Pak prospek pasar kripto ke depannya? Kira-kira menurut Pak Oscar, apakah masih cukup prospektif atau kayaknya kita harus mulai pertimbangkan untuk coba yang pasar yang lain deh Pak? Kalau menurut saya ini masih sangat prospektif ya. Kalau kita lihat perkembangan daripada ekosistem Bitcoin itu makin bertambah dari waktu ke waktu. Setelah Ethereum juga makin tambah waktu ke waktu. Dan penurunan harga kripto sekarang ini nggak seberapa dibandingkan kenaikannya di tahun 2020 kemarin. Ya. Jadi harga Bitcoin ini cuma naik dibandingkan 2 tahun lalu, dibandingkan 3 tahun lalu ini masih lebih tinggi gitu. Ya. Oleh karena itu kalau ditanya apakah ini benar-benar jatuh, bubble-nya pecah, saya kira masih jauh sih dari itu. Bitcoin juga harganya sekarang masih 30.000 US dollar per 1 Bitcoin kan. Padahal kalau kita lihat Bitcoin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, waktu kita bilang Bitcoin bakal menyentuh 10.000 dolar, semua orang pada nggak percaya, semua orang bilang Bitcoin 10.000 dolar itu kemahalan gitu. Nah sekarang Bitcoin 30.000 dolar ini, ya, masih 3 kali lipat dibandingkan 10.000 dolar gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini masih bagus, saya kira masih sangat bagus ya. Ini cuma tentang sudut pandang aja. Kalau sudut pandang orang yang kemarin memang belinya waktu titik tertingginya di harga 800 juta, memang kelihatannya Bitcoin turun setengahnya. Betul. Jadi, pada saat kita harus tahu bahwa Bitcoin di titik yang 800 juta itu terjadi di kurva 4 tahun sekali. Sama seperti waktu terjadi di tahun 2017 kemarin, Bitcoin waktu menyentuh 250 juta, ya orang akan bilang, karena waktu itu harga Bitcoin sempat turun dari 250 juta turun ke 60 juta rupiah per 1 Bitcoin. Ya. Orang-orang yang beli di Bitcoin di harga 200 juta sekian, mereka merasa, Bitcoin nggak mungkin lagi kembali ke 200 juta. Tapi ternyata akhirnya Bitcoin ke harga 800 juta. Siap. Berarti masih prospektif ya Pak ya? Kalau gitu... Masih sangat prospektif. Siap. Pak, tolong dong Pak Oscar kasih tips dan triknya mengenai bagaimana cara kita bisa mulai berinvestasi di kripto secara aman dan tetap, maksudnya istilahnya tetap secure gitu ya Pak, bagi siapapun gitu, bagi pemula ataupun yang emang udah mulai terjun duluan di pasar kripto. Tips and triknya nih Pak Oscar. Tips pertama, belilah di Indodax. Bercanda. Baik. Ya, bercanda tapi serius itu. Ya. Tips kedua, saran saya, yang pertama adalah kalau kita trading di kripto, karena kripto itu pola perdagangan spot market. Ya. Pola perdagangan spot market itu sangat penting untuk menggunakan uang dingin, jangan menggunakan uang panas. Kenapa? Karena pola perdagangan di spot market itu artinya kita yang menentukan kapan saat membeli dan kapan saat menjual. Pada saat terjadi penurunan, kalau kita trading di derivatif, kita akan kena margin call. Kalau derivatif ya, kita akan kena margin call, posisi kita akan dilikuidasi. Tapi kalau kita di spot market, seperti di Indodax contohnya, kita nggak akan dilikuidasi. Mau turunnya berapa jauh pun, mau turun
30%, 50%, 70%. Betul. Selama kita pakai uang dingin, kita jangan khawatir. Kenapa? Karena kita tidak dipaksa untuk menjual. Pada saat nanti harganya kembali ke titik harga di mana kita beli, itulah pada saat kita baru menjual. Jadi nggak usah dipedulikan harganya turun berapa jauh. Betul. Kita cukup cari harga penjualan kita, target jual kita berapa. Oke. Itu cuma bisa dilakukan kalau Anda menggunakan uang dingin. Oke. Tapi kalau Anda menggunakan uang panas, itu Anda akan kalah dengan bunga, Anda akan kalah dengan tempo dan lain sebagainya. Betul. Tips yang ketiga, kalau memang Anda memang trading kripto, pastikan Anda trading di koin-koin yang memiliki market cap cukup besar, khususnya di saat sekarang ini ya. Ya. Kalau memang Anda tradingnya di kripto yang punya market cap cukup besar, itu minimal likuiditas daripada perdagangan kriptonya bisa dijamin. Ya, contohnya kalau kita trading Bitcoin, kita bisa melihat di mana transaksi Bitcoin itu market cap-nya sekitar 500 miliar US dollar. Ya, itu artinya itu ada 500 miliar US dollar yang menjadi valuasi daripada Bitcoin. Itu jauh lebih aman daripada kita trading kripto-kripto yang valuasinya mungkin cuma 10 juta dolar misalnya. Betul. Ya, istilahnya kalau di saham itu ada yang namanya saham blue chip, ada yang namanya saham gorengan gitu. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Siap. Yang tadi Pak mungkin bisa dijelasin mungkin Pak dari buat teman kemarin semua. Apa yang dimaksud dengan dana dingin dan dana panas tuh Pak? Dana dingin untuk buat investasi, dana panas nggak boleh buat investasi. Mungkin bisa dijelasin Pak. Nah, kalau dana dingin itu maksudnya uang-uang yang sebenarnya kita nggak benar-benar perlu gunakan. Uang-uang yang kalau misalnya nggak kita gunakan atau hilang tuh kita lupa gitu, nggak ada masalah. Ya. Kalau uang panas itu uang yang perlu digunakan dalam tempo waktu dekat. Jadi misalnya uang yang kita alokasikan untuk uang sekolah anak, uang yang kita alokasikan untuk membayar utang, nah, itu uang panas, dana panas. Tapi kalau dana dingin itu adalah dana yang sebenarnya kita siapkan benar-benar untuk investasi dan kita siap dana itu bakal berkurang atau bertambah karena hasil investasi kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi bukan berarti dana panas itu artinya dana dari hasil nggak jelas, nggak seperti itu juga. Ya. Karena ada orang menyebut uang panas itu uang dari hasil perbuatan yang tidak baik gitu kan. Yang saya maksud dana panas adalah dana yang memiliki deadline kapan harus digunakan. Siap. Iya betul Pak. Berarti kalau nggak hanya buat di kripto aja ya Pak, kalau misalkan investasi itu emang tidak disarankan untuk menggunakan dana-dana panas yang tadi ya Pak, harus benar dana dari kantong kita sendiri supaya kalau misalkan loss tadi nggak terlalu sakit banget ya Pak, nggak terkejar dengan bukan masalah itu. Karena kita harus tahu perdagangan spot market itu agak beda dengan derivatif. Perdagangan spot market itu perdagangan yang kita memilih sendiri kapan untuk menjual. Jadi bukan seperti derivatif di mana kita memang pada prinsipnya itu berdagang dengan meminjam dana broker. Ya, atau trading margin istilahnya. Kita trading dengan cara meminjam uang oleh broker. Makanya kalau harganya turun terus, broker akan memaksa Anda menjual. Setelah sistem otomatis dijual. Nah, kalau spot market, itu broker nggak berhak untuk memaksa Anda menjual. Jadi Indodax itu tidak pernah berhak memaksa Anda menjual Bitcoin Anda. Misalnya seperti itu. Makanya penting untuk menggunakan uang dingin. Oke, siap. Pak Oscar tadi tipsnya tuh udah mulai nggak usah pakai dana dingin, nggak usah pakai dana panas, harus pakai dana dingin. Terus juga harus memilih aset kripto yang bagus gitu ya Pak. Nah, selain dari tadi Pak Oscar bilang market cap yang besar gitu ya, ada nggak sih Pak tips yang lain supaya kita memilih aset kripto yang bagus gitu Pak? Atau ciri-cirinya dan kriterianya gitu Pak? Siap. Kalau kita milih aset kripto, salah satu yang bisa kita ukur itu adalah dari tempat perdagangannya. Jadi kita bisa melihat kripto A misalnya. Kripto A ini diperdagangkan di mana aja. Selain di Indodax ada didagangkan di mana aja. Yang aman adalah kripto yang memiliki tempat perdagangan lebih dari 5. Misalnya kripto ini diperdagangkan di exchange A, exchange B, exchange C, exchange D, exchange E. Dan yang paling ideal apabila kriptonya ini diperdagangkan di 5 exchange itu 5-5-nya memiliki negara yang berbeda-beda. Kenapa? Alasannya supaya apabila kripto itu di delisting di salah satu exchange, kripto itu tetap punya nilai di exchange yang lain.
Sehingga apabila suatu negara memaksa exchange tersebut untuk mendelisting, ya, seperti contohnya Indodax itu ada melisting beberapa token yang mungkin cuma ada di Indodax saja kan. Nah, kalau Indodax dipaksa mendelisting token itu, otomatis token itu jadi nggak ada nilainya. Kenapa? Karena jadi nggak bisa diperdagangkan di tempat lain. Oleh karena itu sangat ideal apabila kita bisa memilih token yang diperdagangkan nggak cuma di Indodax, tapi juga di exchange-exchange lain. Ya, sehingga itu membuat lebih keamanan dan kenyamanan bagi para tradernya. Oke, siap. Tadi itu tips dan triknya nggak cuma buat teman kumparan juga yang di rumah. Saya juga kayak tadi itu mengingat gitu ya, dan kayak menghafal gitu gimana caranya supaya nyari-nyari koin yang emang aman dan kedepannya nggak turun banyak gitu ya Pak ya. Dari tadi udah banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak Oscar. Terus juga, tapi masih ada juga. Jadi kita langsung aja bacain pertanyaan yang kelima dari teman kumparan. Pertanyaannya itu ada dari Herman Sudako. Bagaimana cara mengatur psikologis dalam trading maupun investasi kripto, Pak, agar kita nggak greedy dan fear dengan kenaikan dan penurunan harga kripto? Silakan Pak Oscar. Ya, jadi bagaimana supaya nggak fear dan greedy atas harga kripto ya? Ini sesuatu yang agak susah sih untuk dijawab karena ini tentang psikologis manusia kan. Manusia itu by default itu akan greedy. Ya, apalagi trader sudah pasti greedy. Itu agak susah itu. Ya. Karena trader itu kita makanya ada istilah trader yang baik adalah trader yang mampu mengendalikan perasaannya. Yang mampu mengalahkan alam bawah sadarnya sendiri kan. Nah, bagaimana cara paling gampang kalau ditanya ke saya, kalau memang Anda adalah trader jangka panjang, ini masih gampang cara menjawabnya. Tapi kalau Anda adalah trader jangka pendek, itu agak susah. Kalau trader jangka panjang, caranya sederhana. Jadi kalau misalnya Anda yakin Bitcoin itu harga terbaik untuk beli sekarang, misalnya, contohnya, ya Anda beli aja Bitcoinnya. Setelah Anda beli, aplikasinya Anda tutup, terus Anda jangan lihat-lihat lagi berita tentang Bitcoin, Anda jangan lihat lagi berita apapun. Kemudian tahun depan baru Anda buka, Anda lihat harga Bitcoinnya berapa. Nah, karena dengan kita tidak mengetahui informasi terlalu banyak, itu Anda akan tidak lagi greedy, tidak akan lagi fear. Ya, kalau cara paling sederhananya sih seperti itu ya. Itu yang salah satu cara yang banyak diterapkan orang-orang yang melakukan investasi jangka panjang. Iya, betul banget. Betul Pak Oscar. Semoga tadi pertanyaan dari Pak Oscar bisa membantu dan menghilangkan rasa penasaran teman-teman kumparan semuanya. Dan untuk Herman Sudako, selamat. Kamu juga berhasil mendapatkan hadiah saldo digital Rp100.000 dari kumparan. Buat yang tadi pertanyaannya belum terjawab, nggak perlu sedih karena kelas investasi masih akan ada lagi di bulan depan. Jadi tungguin dan pantengin terus Instagram @kumparan.com ya. Supaya kamu nggak ketinggalan jadwal untuk episode berikutnya. Nggak terasa juga Pak Oscar, sudah 45 menit kita ngobrolin seputar hal-hal yang terjadi dengan Terra Crypto. Kemudian kondisi pasar kripto terkini yang sedang melemah dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai investor supaya nggak ikutan panik gitu ya. Intinya sih nggak perlu langsung panik, apalagi sampai bikin teman kumparan kampok untuk investasi. Dianalisis dulu faktor-faktor yang mempengaruhi tren pelemahan di aset kripto, supaya siapa tahu sebenarnya masih ada celah untuk prospek untuk kembali rebound gitu ya Pak. Pak Oscar, sebelum kita closing mungkin ada closing statement atau pesan untuk teman kumparan di rumah yang mau mencoba investasi di kripto Pak. Silakan. Ya, menurut saya ini adalah momentum yang bagus ya di Indonesia karena Indonesia ini memiliki pajak final atas kripto. Ini sesuatu yang nggak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya, jadi ini kesempatan yang bagus untuk para trader kripto untuk trading kripto karena pajaknya itu sangat murah. Ya, dibandingkan kalau misalnya kita trading apapun, kita bahkan kalau kita kerja itu kan tarif pajak kita itu kan puluhan persen, 20% sampai 35% ya. Nah, tapi kalau di kripto itu tarif pajaknya sudah termasuk semua biaya tradingnya, ya di Indodax contohnya itu sudah termasuk semuanya, sehingga hasil perdagangan dari kripto itu bisa kita nikmati sepenuhnya tanpa lagi perlu membayar pajak tambahan. Ya, ini salah satu hal yang positif tentang perkembangan kripto di Indonesia. Yang kedua, kita harus memahami apa itu kurva 4 tahunan. Jangan terlalu panik untuk melihat keadaan sekarang, karena ini sudah terjadi berkali-kali dan setiap 4 tahun kita membahas mengenai hal ini. Jadi
Untuk teman-teman yang baru mengenal kripto 1-2 tahun ini, coba membaca berita kilas balik ke belakang. Setiap kali terjadi titik harga tertinggi, tahun berikutnya itu kita membahas mengenai apakah Bitcoin akan scam. Jadi ini sudah dibahas berkali-kali dan karena kalau kita sudah melihat berita-berita ke belakang, kita akan jauh lebih tenang. Ya, kalau kita sudah melihat apa yang terjadi di tahun 2018, kita melihat apa yang terjadi di tahun 2014, ya, kita akan jadi jauh lebih mengerti market itu bagaimana. Pada saat kita mengerti, kita akan jauh lebih tenang. Siap, siap Pak Oscar. Pak Oscar, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk diskusi dan sharing pengetahuan kondisi pasar kripto saat ini kepada teman kumparan semuanya. Pastinya bermanfaat banget untuk kita semuanya. Semoga semakin sukses ya Pak Oscar dan sehat selalu. Sampai jumpa di acara kumparan selanjutnya. Terima kasih Pak Oscar. Thank you, Sinar. Terima kasih Pak. Baiklah, akhirnya kita sampai di penghujung acara kumparan kelas investasi malam hari ini. Semoga informasi dan tips-tipsnya bermanfaat untuk teman kumparan semuanya. Mungkin bisa membantu dan mengurangi rasa panik teman kumparan yang lagi gelisah karena tren harga aset kripto sedang melemah. Saya Sinar Utami dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di kumparan kelas investasi berikutnya. Bye!